has been updated. Please check it on the map. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Family Channel. Apa kabar sobat keluarga semuanya? Mudah-mudahan sehat dan sukses selalu. Pada hari ini saya akan memperlihatkan situasi di Simpang Susun Krukut dari view yang berbeda. Saya terbang di Jalan Rawajati yang jalannya rusak ya, yang ada beda ketinggian dan hancur. Saya akan perlihatkan bagaimana perkembangan di Simpang Susun Krukut, terutama di jalur RAM 25 ya. Kita coba kita akan coba perlihatkan situasinya. Oke, di jalur RAM 25 saat ini di plat injak telah dilakukan proses pengecoran, bahkan di sini sudah mulai proses pembesian ya. Nah, pembesian ini sepertinya untuk di plat injaknya nanti, karena bagian plat injak juga termasuk yang akan dilakukan proses yang namanya pengaspalan. Sedangkan di jalur ini sudah kita pantau ada pengerjaan lapisan rigid atau rigid pavement yang tinggal sedikit lagi ya. Beberapa juga masih ada proses yang namanya curing beton atau perawatan terhadap beton. Dan kita saksikan juga di sini ada truk mixer ya, atau biasa disingkat dengan TM. Di sini yang membawa bahan beton juga, bahan beton segar. Apakah juga di depan sini ada pekerjaan untuk rigid pavement mungkin? Karena kita pantau di sini truknya melintas ke sisi area ini. Dan sepertinya memang akan ada pengecoran nih di sini nih ya, untuk tahapan rigid pavement nih, itu seperti demikian ya. Oke. Dan kita saksikan di jalur ini RAM 25 juga masih ada pekerjaan saluran air di sini. Tuh, ya. Ada pekerjaan saluran airnya yang terus dikerjakan. Sekali lagi RAM 25 adalah menuju ke arah Brigif Cilandak Utama. Dan sampai sekarang saya sebenarnya ingin bertanya pada pihak-pihak terkait ya, terutama sih sebenarnya yang tahu Bina Marga ya sebenarnya, mengenai desain. Kan kalau kita bicara di tol Gabus, gerbang tol Gabus, di sana juga tulisannya adalah khusus kendaraan kecil, sama persis di sini nih di tol Krukut ya, yang keluar di Krukut. Tapi informasinya di sana saya dapatkan informasinya jelas bahwa kenapa memang di sana itu untuk khusus kendaraan kecil, karena memang kondisinya kan memang jalanannya kecil ya, jadi tidak bisa lah untuk kendaraan besar melintas di sana. Nih, sama di sini nih, tuh, tuh, hanya untuk kendaraan kecil. Nah, tapi di Gabus itu ada keterangan bahwa memang nantinya informasinya yang saya dapatkan di Kabupaten Bekasi ada pelebaran jalan ya. Jadi sehingga ada kemungkinan nantinya kendaraan besar juga bisa melintas gitu. Karena mungkin juga berkaitan dengan pendapatan ya. Kalau kendaraan kecil doang kan mungkin jumlahnya nggak terlalu banyak mungkin ya. Saya juga nggak tahu. Nah, tapi pertanyaan saya sebenarnya kalau dapat bisa ketemu langsung dengan Bina Marga, saya sebenarnya sangat ingin sekali bertanya mengenai ini. Apakah nanti ke depan ini seperti apa kira-kira, apakah jalan raya Krukutnya ini akan diperlebar? Ya kan, karena ini saya belum dapat informasinya nih kalau ini nih. Atau mungkin sobat keluarga semua ada yang tahu ya. Sebenarnya selain dari jalan Krukutnya yang masih sempit, di Krukutnya kan ada pipa gas ya. Di atasnya cuma bisa lewat, sekarang informasinya 3 meter kendaraan yang boleh melintas. Terus di sisi lainnya juga di bagian bawahnya ada jalur pipa gas gitu ya, dan ada keterangan berapa ton doang yang boleh melintas di sana. Nah, dengan kondisi seperti itu, apakah memang memungkinkan adanya tol Krukut ini dibuka untuk kendaraan besar, atau memang di sini tuh tidak ada tidak ada pertimbangan ke arah sana. Jadi memang dikhususkan untuk kendaraan kecil saja. Itu yang memang saya masih bertanya-tanya dan belum mendapatkan narasumber, baik dari Bina Marga ataupun dari mungkin Pemkot Depok ya, seharusnya yang tahu tentang desainnya. Kali ini kan masih masuk kota Depok.
Jadi yang tahu tentang desain awal di sini adalah Pemkot Depok dan juga Bina Marga. Barulah nanti desain itu yang sudah disetujui oleh Bina Marga dan Pemkot Depok, setahu saya barulah nanti diberikan kepada BUJT. BUJT barulah memberikan kepada kontraktor untuk mengerjakan sesuai dengan desain-desain yang ada. Nah, itu yang saya ketahui. Nah, seperti apa nanti tunggu aja ya, atau mungkin ada yang bersedia menjadi narasumber, atau mungkin sobat keluarga semua mungkin ada yang dekat dengan narasumbernya, mungkin bisa diwawancara untuk pertanyaan tersebut, maka bisa dibantu ditulis di kolom komentar ya. Gitu. Saya juga sedang berusaha mencari narasumbernya, karena itu adalah informasinya menurut saya tidak bisa kita karang-karang ya. Tidak bisa sepertinya gitu, kayaknya nggak mungkin, karena itu harus dari yang bersangkutan yang memiliki kebijakannya. Kita lanjut dulu. Ini seperti yang saya katakan, ini adalah jalur RAM 38 yang kemarin sudah kita pantau di jalur lainnya, dari view lain ini, maksud saya dari arah Lontar. Dan kemarin kita saksikan ya bahwa di gerbang tol juga sudah semakin banyak juga nih perlengkapan-perlengkapannya. Sepertinya udah mulai ada perlengkapan gerbang tolnya sudah mulai disempurnakan. Nanti mudah-mudahan saya bisa mengambil dari darat ya. Oke, ada helikopter lewat tapi di posisi saya aman. Oke, kita lanjutkan. Di sampingnya di RAM 7 belum ada perubahan, karena memang sepertinya petugasnya difokuskan untuk mengerjakan dulu di 4 RAM yang akan dikejar untuk di bulan November ini ya. Nah, apakah November ini juga bisa selesai, atau misalkan memang masih ada banyak sekali PR yang mungkin untuk diselesaikan? Kita akan nantikan saja bersama-sama ya, apakah nanti bulan November bisa selesai atau misalkan jatuh lagi ke Desember. Karena kalau yang mau tahu dulu Februari, terus ke Juli, terus ke Oktober ya gitu. Tapi kita bisa melihat progress by progressnya, kita tahu tahap apa tantangannya ya. Jadi bisa kita lihat lah, bisa kita rasakan gitu. Kira-kira kalau mundur pun karena apa? Kalau banyak alat beratnya, terus areanya bebas 100%, terus nggak kelar-kelar juga, mungkin kita bisa juga bisa tahu ya kenapa bisa belum selesai gitu. Kalau kondisinya sekarang mungkin bisa silakan saksikan sendiri oleh sobat keluarga semua bagaimana situasi di jalur yang saat ini sedang dilakukan pembangunan. Kemarin ini kita pantau ya di jalur RAM 25 yang saya katakan bahwa di sini sudah mulai ada pengaspalan. Ya, di sini juga ada berwarna putih, tapi saya nggak tahu putihnya itu dari warna apa gitu. Ini yang saya tidak ketahui. Ini warna putih di sini itu warna apa? Apakah ini semua bisa dikatakan sebagai yang sudah selesai semua pengaspalannya? Apakah putih karena memang ada kendaraan-kendaraan yang melintas di sini sehingga jadi berwarna putih gitu? Saya kurang tahu ya. Nah, ini adalah ponding dari RAM 6. RAM 6 sekali lagi adalah dari arah Sawangan menuju ke Kukusan. Di sini juga tinggal sedikit lagi dan belum selesai. Untuk guardrailnya kayaknya masih fokus untuk ngerjain gerbang tol gabungan ya, karena gerbang tol gabungan RAM 6 ini dengan RAM 3 adalah pekerjaan dari GI ya. Jadi di Simpang Susun Krukut bagi yang baru bergabung ada 8 RAM. 4 RAM dikerjakan oleh GI atau kontraktor dari Tol Depok Antasari tahap 2. Sedangkan 4 RAM lainnya dikerjakan oleh Tol Cijago 3 atau kontraktornya yaitu KSO ya, PPRE, LMA, KSO. Jadi seperti itu bagi yang mungkin baru tahu. Nah, itu dia gerbang tol yang sudah jadinya di sana. Belum sempurna tapi sudah bisa dikatakan ada namanya lah. Dan di sana juga gerbang tol gabungan 3 dan 6 masih terus diupayakan selesai. Dan di sini masih ada beberapa rumah yang belum bebas ya. Nih. Ini belum bebas. Tuh, makanya kontraktor bikin dia melengkung ya untuk pengecorannya. Dan itu memang belum bebas lahannya, dan kita lihat masih rumahnya dan pepohonan masih ada di sana. Tapi sudah tidak ada akses, dan saya coba tanyakan ke lokasi, tidak ada orangnya, dan memang katanya orangnya itu sudah tidak tinggal di sana, tapi tinggal di area sekitar sini gitu ya, di luar dari area tol. Ini yang pertama, lahan yang belum bebas. Lalu yang kedua itu berada di sini nih kalau nggak salah. Nah, zoom ya. Nah, itu dia tuh. Oke. Ada suited.
Sebentar. Oh iya benar, ini yang kedua dan ketiga di satu jalur nih, ada 2 dan 3 ya. Oh, ini adalah titik rumah kedua dan rumah ketiga yang belum bebas. Tuh, itu yang rumah ketiga itu persis banget di jalurnya RAM 2 dengan RAM 7 nantinya ya. Karena melintas di sana tuh RAM 27. Oke. Nah, sedangkan untuk di perkembangan jalur RAM 1 dengan RAM 8, ini yang kita saksikan ini RAM 8 ini nih. Tuh, udah mulai kelihatan tuh ya. Udah ada sepertinya untuk pekerjaan rigid pavement sepertinya. Ini untuk jalur RAM 8 ya. RAM satunya masih dipadatkan oleh alat-alat berat, oleh vibro roller ataupun seafood roller. Sedangkan yang sudah dilakukan pengecoran adalah jalurnya RAM 8. RAM 1 dengan RAM 8 memang nanti akan bergabung dan menuju ke arah gerbang Tolimo dari arah yang berbeda. RAM 1 dari arah Sawangan, RAM 8 dari arah Brigif ataupun Cilandak Utama. Nah, ini RAM 1 masih proses pemadatan tanah ya. Di sini juga ada motor grader. Nah, itu dia ya, motor grader. Oke. Dan di sini banyak sekali nih. Oh, sepertinya untuk saluran airnya sudah mulai ditimbun. Tuh ya, sudah ada perubahan ternyata ya. Video sebelumnya masih ada saluran air yang kelihatan ini nih. Tuh ya. Sekarang saluran airnya telah ditimbun. Oh, telah ditimbun oleh tanah dan telah dipadatkan oleh seafood roller. Oke, kita lanjut. Ya di RAM 7 seperti saya katakan belum ada pekerjaan di sana karena memang mungkin fokus dulu di RAM 4, RAM 5. Ya. Dan untuk target di bulan November ini biar cepat selesai gitu mungkin. Nah, sehingga untuk di 3B-nya ya sambil mengikuti aja alurnya seperti apa. Di sini juga kita lihat banyak sekali ada kendaraan-kendaraan yang sedang, entah apakah ini kunjungan ya. Karena kita saksikan ini, aduh sebentar, sinyalnya jelek sekali saudara-saudara. Nah, ini kan di jalurnya RAM 1 dengan RAM 6 ya. Sebetulnya memang lagi ada kunjungan nih. Saya nggak tahu ya ini apa dari Tol Desari. Karena ini pekerjaannya seperti saya katakan ini adalah jalur yang dikerjakan oleh Tol Depok Antasari. Oke, sepertinya sudah semua saya sampaikan. Sedangkan RAM 4 sudah selesai memang ya. Tuh, RAM 4 sudah selesai pengaspalannya. Jadi sebenarnya tinggal penyempurnaan dengan marka jalan, reflektor, lampu penerangan jalan mungkin. Oh, udah juga tuh kayaknya, lampu penerangan jalan juga udah. Ya berarti tinggal reflektor sama marka jalan. Setelah itu bisa lanjut, kita coba lewat darat, mudah-mudahan ya bisa kita saksikan bagaimana kondisi terkini di jalurnya RAM 4 juga RAM 5 ya. Jika ada pertanyaan, masukan, saran, silahkan tuliskan di kolom komentar. Kita bertemu lagi di video drone tol Cijago terbaru ataupun progres tol JOR 2 terbaru lainnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.